Ikuti lafal janji yang akan saya tuntun. Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih. Pada Profesor Nindyo, yang ingin kami tanyakan, kami ingin menanyakan berkaitan dengan jaminan yang telah diberikan oleh pemohon, dalam hal ini PT Bank Sentris Internasional, kepada Bank Indonesia. Pertanyaan kami, bagaimana menurut pendapat ahli, misalnya jika orang atau badan mendapatkan satu fasilitas kredit dari perbankan dan telah diletakkan jaminan atas fasilitas tersebut, apakah ketika debitur tersebut wan prestasi, apa upaya yang dilakukan oleh bank terhadap jaminan yang telah diletakkan, sertifikat hak tanggungan, dan juga penjualan promes dan gadai saham? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, saudara ahli, sebagaimana di dalam permohonan kami, bahwa kemudian telah dikoreksi nilai tagihan kepada pemohon ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Nah, kalau kita melihat dari sisi perspektif hukum acara perdata, tentunya kalau kemudian putusan ini digunakan sebagai dasar penagihan, kalau kemudian dilakukan eksekusi, apakah eksekusi ini jika didasarkan pada putusan pengadilan itu harus melalui permohonan eksekusi melalui pengadilan, atau bisa berwenang PUPN melakukan eksekusi paksa tanpa melalui prosedur eksekusi real melalui pengadilan gitu. Jadi faktanya yang terjadi adalah di satu sisi PUPN menggunakan dasar putusan Mahkamah Agung, meskipun sesuai dengan keterangan saksi bahwa putusan Mahkamah Agung ini juga dikatakan oleh Mahkamah Agung belum pernah menerima, ya, belum pernah menerima memori kasasi berkaitan dengan perkara ini. Tetapi seandainya itu benar putusan kasasi ini, di sisi lain digunakan dasarnya adalah putusan kasasi, tapi di sisi lain dalam melakukan sita dan lelang itu tidak melalui proses hukum acara, permohonan eksekusi di pengadilan. Bagaimana pendapat ahli berkaitan dengan hal tersebut? Satu lagi yang mulia berkaitan dengan ahli, di dalam pasal 9 ayat 2 disebut berbunyi, pasal 9 ayat 2 Perpu 49 tahun 60 ini berbunyi, sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan, maka para anggota pengurus dari badan-badan yang berhutang tanggung renteng terhadap hutang kepada negara. Nah, ini yang kami ingin tanyakan dari sisi perspektif hukum keperdataan atau hukum perseroan. Dalam frasa di pasal 9 ayat 2 ini, siapa yang dimaksud dengan anggota pengurus dari badan-badan itu? Mohon dijelaskan kepada kami berkaitan dengan itu. Sementara untuk Prof. Nindyo, nah kalau misalnya salah satu tadi kan dia sebagai bortoh, sebagai penjamin, sebagai ada apa namanya personal garansi, atau dia menandatangani MSAA atau menandatangani Mirna ya istilahnya itu. Nah kan itu salah satu saja, apa kan tidak semua ini harus tanda tangan, karena itu kan tergantung dari konteks ya dia punya ini. Nah kalau misalnya ini konteksnya adalah tanda tangan, misalnya ada bank garansi ya, ada personal garansi yang harus ditanda tangan, apakah itu sudah dengan demikian menurut Prof. Nindyo itu ya sudah, apa boleh buat, dia harus ya hak tagihan itu harus dibebankan kepada yang bersangkutan, atau mungkin ada penjelasan yang lebih ini lagi, lebih lengkap lagi terkait dengan ya bagaimana meletakkan ya orang yang pihak yang berutang ini, tetapi ya ada dua rejim hukum ya, yang kalau saya tidak salah nangkap, ada rejim hukum berdasarkan Undang-Undang 49 ini dengan ada rejim hukum berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas
yang di situ mengenal yang namanya ya piercing the corporate veil itu. Nah, ini menurut hemat saya ini harus dilihat secara secara bijak ya, melihat dua hal ini supaya ya, kembali lagi keuangan negara tidak hilang begitu saja, karena itu menjadi tanggung jawabnya Pak Silaban ya, yang bertanggung jawab terhadap bagaimana uang negara ini bisa diselamatkan dalam kaitannya dengan keuangan negara. Tapi di sisi lain juga ya tadi hak-hak konstitusional, kalau istilah dari Pak Maruf, hak konstitusional warga negara itu tidak bisa dirampas begitu saja tanpa ada due process of law yang selesai gitu. Mungkin itu yang mulia yang ingin saya Baik, katakan. terima kasih. Saya singkat saja ke Prof. Nin. Prof. Nindyo, ini sembari berguru nih Prof. Nin. Ini kalau dibaca pasal 9 itu sebetulnya apakah memang ada persoalan konstitusi norma di situ Prof. Nin? Kenapa? Karena pasal 9 ini memang dia kan dasarnya dari Perpu tahun 60 ya. Tetapi kalau ditelisik lebih jauh, itu kan sebetulnya normanya clear sebetulnya. Jadi penanggung hutang kepada negara ialah orang atau badan yang berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan. Ayat 2-nya, sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan, maka para anggota pengurus dari badan-badan yang berhutang tanggung renteng terhadap hutang kepada negara. Itu sebetulnya problem konstitusitasnya di mana itu Prof. Nin ya? Karena kalau disebutkan perjanjian, memang mungkin kalau Pak Prof. Nin tadi menyebutkan ada dalam PKPS itu ada MSAA, kemudian ada MR-nya atau kemudian APU yang mungkin pada saat ini itu tidak demikian karena memang ketentuannya cukup jelas. Tetapi perjanjian yang dimaksud itu sebenarnya perjanjian seperti apa? Karena kalau diikuti keterangan dari PUPN itu kan kemudian mengaitkannya dengan ketentuan dalam undang-undang perbankan juga, di mana dalam undang-undang perbankan ini yang selama ini juga sudah digunakan Pak Rio ya. Kalau saya baca di sini ini juga mengaitkan dengan pasal 37A itu yang berkaitan dengan kenapa itu kemudian bisa dikenakan kepada si penanggung tadi, si personal garantinya itu kepada pengurus atau badan yang berutang. Dalam hal ini kebetulan Inkasu adalah pemegang saham pengendali itu. Jadi saya ingin mendapatkan kejelasan dari Prof. Nin dari sisi keahliannya. Sebenarnya perjanjian yang dimaksud itu seperti apa, kemudian peraturan yang bersangkutan itu juga seperti apa yang dicakup dalam pasal 9 itu. Kenapa? Karena kalau diikuti petitum pemohon, ini kan sebetulnya pemohon ini ingin ditafsirkan sepanjang kemudian ini sudah harus ada berdasarkan putusan pengadilan. Sementara ini kalau diikuti PUPN ini kan pasti sudah ada putusan pengadilan dulu ya Pak Rio ya. Seperti itu atau nanti mau dijelaskan. Karena kalau diikuti perjalanannya ini kan semua putusan pengadilan dari tingkat pertama hingga kasasi sudah selesai semua sebetulnya, termasuk perbuatan melawan hukumnya. Nah, ini sebetulnya sejauh mana konteks pasal 9 ini bisa dikatakan ada persoalan di situ. Itu yang saya ingin dapatkan masukan dari Prof. Nin. Kemudian Titip pertanyaan untuk Prof. Nindyo dan mungkin Pak Maru juga begini Prof. Kalau saya cermati keterangan Prof itu juga agak ragu-ragu Prof. Karena yang pertama Prof di kesimpulannya kan tetap menghormati prinsip parata eksekusi. Tapi termasuk kemudian bagaimana marwah sebuah putusan pengadilan res judicata tadi. Nah, pada titik itu di sisi lain Prof menjelaskan soal adanya kelemahan-kelemahan dalam proses perkara ini, termasuk bortoh tadi. Nah, memang ada persoalan ada. Tapi apakah kemudian kalau kita orang Jawa gebiah-uyah Prof, ini sebuah perjanjian yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang kemudian sudah diberlakukan sebagaimana putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tapi kalau kemudian terlalu kikrik, terlalu dikit-dikit kemudian diakomodir persoalannya, kemudian sebaiknya digugat dulu ke pengadilan. Gugat dulu ke pengadilan. Kapan itu kemudian bisa menciptakan adanya kepastian hukum? Terlebih berkaitan dengan hal demikian,
ini sangat sensitif dengan kepercayaan investasi, Prof. Saya yakin Prof tadi agak ragu ketika ini ada perusahaan berkaitan dengan kasus konkret yang dihadapi pemohon. Itu mau personal garansi, mau bank garansi, mau garansi umum, apa tidak seharusnya sudah selesaikan di tingkat hulu sebenarnya. Nah ini proses memang sudah adanya di hilir dan sudah pada wilayah eksekusi. Itu yang kemudian bisa menimbulkan ambiguitas, terutama bagaimana nanti kepercayaan investasi negara asing melihat Indonesia seperti ini. Saya ingin penegasan dari Prof Nindyo, karena di satu sisi menghormati prinsip-prinsip parata eksekusi, kemudian putusan pengadilan adalah sepanjang itu tidak bisa dibuktikan sebaliknya dan tidak dipatahkan dengan putusan pengadilan yang lain, ya harus dihormati karena sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, Ya baik, terima kasih Yang Mulia. Ya lainnya barangkali nanti kalau kurang lengkap izin juga saya berikan secara tertulis. Ya yang pertama tentang jaminan dari Yang Mulia Pak Asrul Sani. Yang Mulia yang pertama, yang dari saya izin Yang Mulia bisa menanggapi juga yang pertanyaan dari kuasa pemohon langsung. iya bisa. Baik. Ya, ini tadi yang pertama yang dari kuasa pemohon, ya berkaitan dengan proses yang terkait dengan badan yang memperoleh kredit dari pemerintah, ya kemudian wan prestasi, upaya apa yang bisa disampaikan atau dilakukan terkait dengan jaminan. Tentunya lewat eksekusi benda jaminan dulu. Ya itu makanya tadi saya terangkan tentang adanya kreditur separatis, kreditur preferent atau kreditur konkuren. Kalau dia kreditur separatis, tadi izin Yang Mulia juga sekaligus saya menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia Ketua tentang parata eksekusi tadi, itu esensinya terhadap pelaksanaan parata eksekusi. Jadi kalau kreditur separatis, dia punya hak parata eksekusi. Dalam konteks perdata, induknya di 1178 dari mulai 1174 sampai 1178 dari KUH Perdata yang dulu hipotek. Untuk hak atas tanah karena sudah berlaku Undang-Undang Pokok Karya dan Undang-Undang Hak Tanggungan, maka untuk hak atas tanah kreditur separatis dengan parata eksekusi mengacu kepada Undang-Undang Hak Tanggungan. Parata eksekusi itu esensinya adalah eksekusi seolah-olah tidak ada perkara dalam pengadilan. Nah ini kan terkait dengan kasus ini yang saya pahami ada seorang pemegang saham yang belum ditetapkan sebagai garantor yang masuk kepada kualitas sebagai kreditur atau sebagai punya kualitas sebagai jaminan yang punya kualitas separatis, tetapi tahu-tahu ditetapkan disita barangnya tanpa melalui prosedur yang pengadilan, hanya melalui prosedur parata eksekusi. Jadi parata eksekusi itu mulai lewat mekanisme kalau ada jaminan-jaminan yang berstatus sebagai jaminan separatis. Kemudian yang kedua tentang nilai tagihan berdasarkan putusan MA. Tadi berubah-ubah tadi sudah diterangkan oleh Pak Marwarar, memang saya kira seperti itu. Mekanismenya lewat mekanisme pengadilan karena itu bermula dari putusan pengadilan awal dulu. Kalau bukan pengutusan pengadilan lah barangkali lewat mekanisme lain boleh. Tetapi kalau berawal dari putusan pengadilan sampai kepada putusan kasasi, kemudian mau dieksekusi, menurut pemahaman saya dari segi hukum acara, mekanismenya juga mohon untuk proses pelaksanaan eksekusi dari putusan pengadilan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, pasal 9 ayat 2 sekaligus menyambung pertanyaannya dari Yang Mulia Prof. Eni. Ya, kalau saya dari kacamata saya, dari pemahaman saya dari hukum perdata, hukum bisnis, pasal 9 ini memang masih menuai kontroversial Yang Mulia. Dan juga sekaligus saya menjawab pertanyaan dari kuasa pemohon. Mari kita lihat dulu. Penanggung utang kepada negara. Ini adalah definisi tentang penanggung utang kepada negara. Siapa penanggung utang kepada negara? Pertanyaannya adalah, jawabannya ialah orang atau badan yang berutang menurut perjanjian. Saya asumsikan contohnya, sekarang orang sudah pasti,
badan yang mulia. Badan saya contohkan PT. PT yang berhutang menurut perjanjian atau peraturan. Berarti kalau PT yang berhutang menurut perjanjian atau peraturan, berarti PT ini yang memperoleh fasilitas kredit. PT yang memperoleh fasilitas kredit. Ini menurut Undang-Undang PUPN disebut penanggung hutang. Pertanyaan lanjut, kalau dia penanggung hutang, dalam konteks hukum perdata, itu bortoh yang mulia. Kalau bortoh itu asesor, bortoh boleh PT sebagai corporate garantor. Tetapi ada perjanjian pokoknya dulu yang dibuat oleh yang menjadi debitur. Lah ini kan kalau diterjemahkan penanggung utang kepada negara adalah badan yang berutang menurut perjanjian, maka pertanyaan badan yang badan yang berutang menurut perjanjian atau badan yang membuat perjanjian kepada negara siapa? PT, bukan pemegang sahamnya yang mulia. Maka kalau saya katakan dalam kasus ini, tahu-tahu ada pemegang saham, tidak tanda tangan sebagai penanggung hutang, tidak tanda tangan sebagai bortoh, tidak tanda tangan sebagai personal garanti, seperti tadi sampaikan yang mulia Pak Asrul Sani, proses di BPPN itu lewat APU dan personal garanti, ini tidak dilakukan, tahu-tahu disita barangnya sebagai personal garanti, begitu yang mulia. Menurut saya ini masih menjadi pertanyaan. Siapa yang dimaksud penanggung hutang? Menurut pasal 9, menurut pemahaman saya, karena ini adalah pihak badan yang membuat perjanjian dengan yang memberikan utang, artinya perjanjian kredit contohnya, jadi pihak yang membuat perjanjian kredit dengan bank, menurut saya dia adalah PT. Kalau PT berarti bukan pemegang saham sebagai penanggung hutang. Dalam kasus permohonan ini, pemegang saham tahu-tahu dijadikan penanggung hutang. Dalam pengertian bortoh, dalam pengertian personal garanti. Padahal maksudnya di sini barangkali pengurus dari badan itu. Itu yang mulia. Jadi menurut saya dari persoalan konstitusionalitasnya, menurut saya masih ada persoalan. Ya, itu pertanyaan yang berikutnya sekaligus menjawab pertanyaan dari yang mulia Ibu Profesor Eni. Kemudian yang terakhir dari yang mulia Bapak Guntur Ramsah. Ya, jadi betul ya yang mulia, kalau kita bicara tentang piercing, tentunya digunakan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 95. Tetapi kalau masih menggunakan Undang-Undang PUPN, seperti tadi saya katakan, di Undang-Undang PUPN itu kalau ada pihak atau badan yang memperoleh fasilitas utang atau fasilitas kredit dari bank-bank pemerintah, dicontohkan dalam undang-undang ini dari Bank Tabungan Negara waktu itu. Malah tadi saya katakan dari PT-PT negara, ada juga dari yayasan yang mulia. Badan yang memperoleh utang dari pemerintah, katakanlah begitu, ya, itu kalau dulu PT yang mulia, sebelum keluar Undang-Undang 195, mengacunya ke KUHD yang mulia. Kalau mengacu ke KUHD, belum ada doktrin piercing. Begitu loh. Nah ini yang saya ingin menjelaskan itu saja. Kalau mau digunakan doktrin piercing, sehingga pemegang saham bisa dimintai pertanggungjawaban sampai dengan harta pribadi, maka harus dibuktikan dulu bahwa pemegang saham itu ikut melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan. Lah ini belum dibuktikan pemegang saham, malah pemegang saham ini kan sama sekali tanda tangani apapun aja tidak, seperti tadi yang mulia Pak Asrul Sani pengalaman di dalam praktek BPPN, dia tidak melalui proses MSAA, tidak melalui proses Mirnia, APU, personal garanti, tahu-tahu dia dijadikan personal garanti. Itu yang saya maksudkan yang mulia. Jadi saya kira itu. Yang terakhir tadi dari yang mulia Bapak Artoyo, memang arah saya ke situ yang mulia, bahwa saya ingin menjelaskan kalau mau dilakukan parata eksekusi, dia harus berstatus sebagai kreditur separatis. Saya menghormati adanya res judicata pro veritate habetur. Saya menghormati, maksud saya kalau itu betul-betul ya, bahwa itu sudah ada putusan yang ingkrah terhadap seseorang yang dinyatakan sebagai penanggung hutang.
Maksud saya demikian Yang Mulia. Kalau belum, ya kalau sudah ada putusan yang berkaitan dengan putusan yang berkaitan dengan seseorang yang memang dia harus menjadi penanggung hutang, tentu itu berlaku doktrin atau asas res judicata pro veritate habetur. Demikian Yang Mulia. Terima kasih. Baik, Prof.